Ada teman-teman di sini yang sedang merasa cemas atau khawatir, "Aduh nanti aku tuh mau mudik lebaran, bentar lagi mudik gimana ya? Itu aman nggak ya? Nanti kalau cemasku kumat gimana ya? Nanti kalau lambungku kumat gimana ya? Nanti kalau kemudian nanti terjadi apa-apa dengan diriku gimana ya?" Entah kamu mau mudiknya pakai motor, entah kamu mau mudiknya pakai mobil, entah kamu mau mudiknya pakai pesawat terbang, kamu merasa dakdikduk was-was sekali. Nah, kalau kamu mengalami ini kita akan bahas gimana solusi untuk mengatasi itu. Dan kalau ternyata kamu waktu nonton video ini adalah kamu bukan dalam posisi waktu mau mudik lebaran, tapi kamu mengalami takut pergi jauh sendirian sekian puluh kilometer atau sekian ratus kilometer atau pergi keluar kota sendirian, ya videonya juga cocok untuk kamu. Untuk kamu tonton sampai habis karena saya akan sharing gimana cara untuk bisa mengatasi itu semuanya. Biar kamu bisa mudik dengan hati tenang, gembira, wajah gembira, dan juga kamu juga bisa mengatasi ketakutan kamu pergi sendirian. Kemanapun juga kamu pergi, mau ratusan kilo, mau kamu juga bisa akan jauh lebih tenang setelah kamu nonton video ini. Yuk, tonton video sampai habis, dan buat kamu yang belum subscribe, yuk subscribe, karena kita akan sharing lagi materi-materi lain yang bermanfaat untuk mengatasi gangguan kecemasan dan juga pengembangan diri yang lain. Udah subscribe? Oke, sip. Terima kasih udah subscribe. Orang-orang yang mengalami gangguan kecemasan itu seringkali mengalami masalah seperti ini, teman-teman. Mereka sering mengalami masalah untuk susah untuk pergi jauh sendirian. Mungkin tidak perlu ratusan kilometer lah ya. Bahkan mungkin hanya sekian kilometer aja, teman-teman sangat takut. Sangat takut ketika mau pergi sendirian. Kenapa? Karena ya itu, selalu takut nanti kalau kenapa-napa dengan dirinya tidak ada yang menolong, ya kan? Takut nggak ada yang menolong, takut nanti kemudian kalau kumat gimana, kemudian misalnya kalau di kemacetan gitu ya misalnya, takut kalau di kemacetan gimana, apalagi kalau macet kan nggak bisa keluar kemana-mana, mau kemana susah, mau pergi kemana, mau pergi ke rumah sakit kalau ada apa-apa juga susah. Aduh gimana ya? Nah itu pasti takut banget kalau di kemacetan atau mungkin juga ketika di lampu merah sekalipun. Lampu merah, kalau lampu merahnya lama gitu kan, mungkin kamu sudah, "Duh gimana gimana?" Padahal ya bingung juga, kenapa saya bisa ngalamin seperti ini ya? Tapi itu memang terasa bagi teman-teman yang mengalami gangguan kecemasan, biasanya punya masalah seperti ini, takut untuk pergi jauh. Dan akhirnya yang terjadi adalah kamu jadinya mungkin malas untuk pergi-pergi. Nah, tiba waktunya ketika kamu harus pergi jauh, wah udah deh, kamu udah buat skenario negatifnya luar biasa besar. Apalagi kalau kamu sekarang dalam momen mau pulang lebaran, pulang mudik ini. Kamu jadi semakin mikir-mikir, nanti gimana ya? Nanti kalau aku kuat gimana nih? Kalau kamu gimana? Nanti kalau sesak nafas gimana? Masih harus jaga-jaga. Misalnya kalau kamu pergi sama anak-anak, misalnya harus jaga anak ini, harus jaga ini, pasangan lagi. Aduh, harus merawat mereka lagi, harus ada perhatikan mereka lagi, gimana nih? Tambah semakin beban pikirannya semakin banyak. Biasanya gejala-gejala yang muncul ya kas gangguan kecemasan kan teman-teman, gejala-gejala yang muncul, sensasi yang muncul apa? Dari mulai kebas tangannya, kemudian jantung berdebar, keringat dingin, mual, ya, dan sejenisnya itu sangat banyak terjadi. Bagi kamu yang mengalami ini mungkin jadinya jadi pusing ya. Mungkin kalau kamu mengalami ini mungkin kamu jadinya pengen jadi nangis gitu kan. Kenapa ini bisa terjadi pada diriku? Kenapa sih aku begitu aja takut sih? Kan gue secara logika gue juga tahu harusnya gue nggak takut. Tapi kenapa gue takut? Kenapa gue cemas? Jadi kamu seringkali jadi sering kayak nangis sendiri, dan kemudian mungkin juga sering meratapi kenapa belum sembuh gitu kan. Kenapa belum sembuh dengan aku yang alami, sampai kapan aku akan seperti ini. Mungkin ketika kamu sharing sama teman, kamu sharing sama orang yang ngerti, kamu kan jauh lebih tenang gitu kan. Kamu kasih tahu, "Oh gini loh gini loh gini loh." Dan kamu rasakan tenangan, ya kan. Tapi ketika kemudian kamu harus harus keluar kota atau harus benar-benar pergi, wah udah rasanya semua ilmu itu hilang. Ya, gitu ya, banyak yang alami seperti itu kan? Solusi untuk mengatasi masalah kamu, entah kamu sekarang sedang mau mudik, ya teman-teman, mau naik motor, mau mobil, atau pesawat terbang, atau kamu tidak mau mudik, kamu sedang ada kepentingan dinas atau apapun ya, dan mau pergi jauh gitu ya, naik mobil, atau mau naik motor, atau mau naik pesawat terbang, maka solusinya adalah sejak dari awal, buatlah cerita-cerita yang menyenangkan tentang perjalananmu. Ya, kamu harus masukkan itu ke dalam dirimu, karena kalau kamu nggak masukkan, kamu akan terhanyut dengan cita-cita yang, "Waduh, nanti kalau gini gimana? Nanti kalau gini gimana?" Nah, setiap kali kamu mulai mikir, "Aduh, nanti kalau kayak gini gimana?" Langsung stop 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 stop, cancel.
ini yang benar. Langsung buat story yang menyenangkan, langsung buat cerita yang menyenangkan. Ya, perjalanannya akan lancar, enak, fun, saya sampai tempat tujuan dengan nyaman, semuanya enak, happy. Nah, gitu. Buatlah itu dalam pikiranmu dengan sengaja ya. Jadi kamu dituntut untuk setiap kali kamu mulai mikir-mikir aneh-aneh, stop 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 stop. Ini yang benar, gitu. Ini terus lakukan terus ya. Karena ini akan membantu kamu untuk jauh lebih tenang nantinya. Solusi yang lain buat kamu yang mau pergi kemana-mana dengan menggunakan mobil ataupun pesawat terbang, biasanya kalau kamu saking tegang, cemas kan kamu akan meremas sesuatu ya, mungkin akan begini gitu kan, meremas sesuatu atau ya karena untuk menyalurkan ketegangan kamu gitu kan, biasanya jadi kayak gini tegang. Nah, gitu kan? Biasanya. Nah, solusi yang bisa kamu lakukan adalah kamu coba bawa benda yang empuk gitu untuk bisa kamu remes. Nah, jadi ketika kamu tegang gitu kan, kamu udah mulai tegang, mulai khawatir gitu, kamu remes aja tuh, remes gitu, remes, remes, kan empuk gitu kan, remes, remes, remes. Nah, itu juga membantu untuk kamu menyalurkan ketegangan kamu yang ada. Kalau naik motor kan nggak bisa ya pakai ini ya. Jadi cari benda yang kenyal-kenyal gitu yang bisa kamu remes untuk menyalurkan ketegangan kamu. Kalau kamu lagi naik motor ya, ataupun lagi naik mobil, maka kamu bisa coba ketika pikiranmu sudah mulai aneh-aneh gitu kan, ketika udah mulai pikiran udah aneh-aneh, ketika sensasi udah mulai muncul, maka kamu bisa lakukan distraction, mengalihkan. Mengalihkan dengan cara apa? Kamu bisa ngitung misalnya jumlah motor dengan spesifikasi X misalnya. Motor Yamaha misalnya atau Yamaha motor Honda itu berapa banyak yang kamu lihat. Mungkin kamu fokus dengan menghitung warna hitam, sebentar warna hitam, atau kamu fokus dengan menghitung sepeda motor warna merah, ataupun mobil warna merah, atau mobil warna putih, terserah. Jadi kamu berusaha untuk memfokuskan pada apa yang sedang kamu lihat sekarang ini supaya kamu nggak terlalu fokus dengan apa yang sedang terjadi dalam dirimu. Karena ketika kamu terlalu fokus dengan apa yang terjadi pada dirimu, itu pikiranmu kamu tuh biasanya pikiran akan semakin datang dan kamu tidak bisa kuasai diri kamu. Maksudnya dekuasai adalah kamu memakan semua pikiran-pikiran yang hadir dan akhirnya membuat kamu semakin cemas dan semakin takut. Dengan cara kamu mengalihkan kepada apa yang bisa kamu lihat sekarang ini, dengan cara kamu bisa mengalihkan dengan apa yang terjadi pada sekeliling kamu, kamu akan lebih membuat otak logis kamu bekerja. Karena memang ketika kita lagi cemas, itu kita tuh sering kali otak logis kita nggak bekerja. Logika kita seringkali nggak bekerja. Karena apa? Ya memang begitu, karena ada bagian otak yang membuat kita jadinya mikirnya itu hanya bagaimana selamat, bagaimana bisa selamat, udah gitu aja mikirnya. Jadi ketika dikasih tahu itu bisa kadang-kadang ya susah. Jadi ketika dikasih tahu kadang-kadang ya nggak nyampe, atau ketika kamu sudah punya ilmunya kadang-kadang juga nggak mempan ilmu-ilmu yang kamu dapatkan. Tapi bukan berarti itu nggak bisa ya. Nah, itu nggak bisa, ada caranya kok, tenang aja. Nah, kalau kamu selama ini belum bisa, kamu hanya belum menemukan cara yang tepat aja untuk dirimu. Cara lain teman-teman, kamu bisa menggunakan buku ini, buku Bebas Cemas ataupun buku Goodbye Anxiety untuk membantu kamu bisa pulih dari gangguan kecemasan. Membantu kamu untuk tidak lagi terhanyut dengan semua pikiran kamu ataupun semua perasaan kamu yang tidak nyaman tadi, teman-teman. Kenapa seringkali tidak bisa menggunakan logika ketika kita cemas? Karena belum tahu apa yang sedang terjadi. Di buku ini kita jelaskan apa yang terjadi dan bagaimana solusinya. Dan tentu saja seperti biasa saya bilang teman-teman, kalau kamu punya buku ini juga kita akan masuk dalam sebuah grup WhatsApp yang kita akan juga bantu untuk kamu bisa lebih baik lagi ke depannya. Ya, di situ kita juga sharing-sharing juga, saya juga sering kasih reminder-reminder gitu ya, supaya kamu bisa lebih ingat, oh iya begini. Karena kalau kita sering diingatkan lama-lama masuk ke level pikiran bawah sadar. Biasanya ketika kamu hanya selevel tahu gitu kan, tapi kamu belum level paham, maka ketika ada rasa nggak nyaman, lalu langsung bereaksi, langsung cemasnya langsung kebablasan gitu. Maka kamu perlu buku ini, buku Bebas Cemas atau buku Anxiety. Oke, silahkan pesan. Testimoni kamu bisa lihat banyak kok, testimoninya banyak di Instagram Bebas Cemasku. Ya. Solusi yang lain adalah kamu bisa menggunakan tubuhmu untuk membuat sistem sarafmu itu kembali rileks. Caranya gimana? Caranya seperti ini teman-teman. Yaitu dengan cara kamu lakukan begini, ya, satukan begini. Kemudian kamu katakan kata-kata yang positif. Jadi ketika kamu lagi ada rasa nggak nyaman, sensasi nggak enak, pikiranmu kemana-mana, kamu katakan begini. Oke, kemudian katakan afirmasi. Saya baik-baik saja,
Saya mampu sampai tempat tujuan dengan selamat. Saya percaya Tuhan melindungi saya. Terus katakan gitu, saya sehat, saya bisa, saya mampu. Oke. Setelah beberapa saat, kemudian kamu bisa lakukan nafas perut. Nafas perut itu ketika kamu tarik nafas, perutnya besar. Ketika kamu hembuskan nafas, perutnya mengecil. Ya, tarik nafas, perut besar. Hembuskan nafas, perut mengecil. Oke. Dan ini kamu lakukan beberapa menit, kemudian setelah itu kamu bisa letakkan dua jari ini, jempol ini ke mata kamu seperti ini. Ini ya, kamu letakkan ke sini. Dan kamu kemudian ditekan, diputar-putar seperti itu. Ya, kayak gini. Nah, kayak gini teman-teman, kayak gitu aja. Itu akan bantu kamu untuk kamu jauh lebih baik, jauh lebih tenang. Jadi kalau kamu misalnya naik motor, maka kamu bisa berhenti sejenak, sekalian istirahat lah ya. Istirahat, kemudian kamu lakukan cara tadi. 3 cara tadi teman-teman itu akan bantu kamu untuk membuat sistem sarafmu jadi rileks lagi. Dan kamu akan jauh lebih tenang teman-teman. Nggak percaya? Buktikan saja. Ya. Dan teman-teman jadikan bahwa kamu untuk mudik pulang kampung ataupun kamu harus pergi kemanapun itu, sejauh apapun, itu sebagai kesempatan buat kamu untuk kamu bisa segera pulih. Jadi kamu jangan terus malah diem di dalam rumah, nggak pernah nih pergi-pergi. Kamu harus berani, kamu harus sengaja untuk kamu melatih dirimu. Ya, karena itu justru akan membuat kamu semakin lebih baik. Karena diperlukan kekuatan tekad, diperlukan keberanian, diperlukan untuk kamu buktikan bahwa kamu tuh punya pengalaman, bahwa kamu tuh bisa. Itu penting teman-teman. Jadi jangan habiskan waktu untuk hanya sekedar hanya berpikir, 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 berpikir gimana nanti kalau begini, gimana kalau begini, gimana kalau begini. Itu yang saya bilang hidup dalam pikiran, bukan hidup dalam realita atau kenyataan. Sehingga ketika kamu hidup dalam pikiranmu terus-menerus, yang terjadi adalah kamu hanya membuat skenario negatif terus-menerus kayak gitulah teman-teman ya. Kemudian cara lain yang bisa membantu kamu adalah kamu bisa ketika kamu lagi cemas gitu, kamu bisa nyanyikan lagu-lagu yang kamu suka, kan ada di mobil gitu kan, misalnya kamu suka ada lagu apa gitu kan, ya kamu sambil nyanyikan lagu itu juga. Sambil nyanyikan lagu itu untuk membantu kamu lebih ringan, itu sangat bagus teman-teman. Menyanyi itu salah satu cara untuk yang sangat bagus untuk mengurangi kecemasan-kecemasan yang kamu alami. Jadi siapkan saja teman-teman, kamu sukanya lagunya apa. Kamu nanti ketika kamu nggak nyaman, kamu bisa nyanyi-nyanyi seperti itu. Kalau kamu bawa motor, ya bisa juga kamu pakai headset kan teman-teman. Atau kamu minggir sebentar, kemudian kamu nyanyi-nyanyi sebentar, itu juga bisa teman-teman. Ya, itu akan sangat membantu kamu untuk jauh lebih baik lagi. Nah, demikian video singkat dari saya. Semoga apa yang saya bahas bisa bermanfaat bagi kamu semuanya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Oke, salam, bye-bye, cemas.